Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Janatul Khairi, NIM 194417735. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis kinerja keuangan bank pada MyBank Indonesia. Yang pertama yaitu permodalan. Di sini saya menggunakan dua rumus, yaitu menggunakan primary ratio dan capital ratio. Yang pertama, primary ratio. Primary ratio dirumuskan yaitu equity dibagi dengan total aset kemudian dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2020 pada Bank MyBank Indonesia total equity-nya yaitu 27.223.630. Kemudian dibagi dengan total asetnya yaitu 173.224.412, kemudian dikalikan 100%. Sehingga didapatkan hasil 15,71%. Selanjutnya pada tahun 2021 pada Bank MyBank Indonesia itu total equity-nya yaitu 28.725.123, kemudian dibagi dengan total asetnya yaitu 168.758.476, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil yaitu 17,2%. Sehingga dapat saya analisis bahwasannya berdasarkan perhitungan primary ratio pada tahun 2020 sebesar 15,71%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 17,2%. Sehingga dapat disimpulkan Bank MyBank Indonesia itu mengalami kenaikan pada periode 2020-2021 yang disebabkan oleh meningkatnya ekuitas dan total aset yang signifikan. Nah, kenaikan tersebut masih terbilang sehat karena memenuhi standar BI minimum yaitu 3-6%. Semakin tinggi primary ratio, maka semakin sehat tingkat rasio permodalan. Selanjutnya menggunakan rumus capital ratio 1. Capital ratio 1 dirumuskan equity dibagi dengan total loan kemudian dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2020, Bank MyBank Indonesia total equity-nya yaitu 27.223.630, kemudian dibagi dengan total loan-nya yaitu 146.782, kemudian dikalikan dengan 100%. Sehingga didapatkan hasil yaitu 18,64%. Kemudian pada tahun 2021 total equity Bank MyBank Indonesia yaitu 28.725.123, kemudian dibagi dengan total loan-nya yaitu 140.033.353, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 20,51%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan kapital rasio 1 pada tahun 2020 sebesar 18,64% dan tahun 2021 sebesar 20,51%. Hal ini bisa dibilang bahwa dalam perhitungan kapital rasio 1 masih dianggap sehat karena masih memenuhi standar BI minimum yaitu 10-20%. Selanjutnya yaitu yang kedua. Di sini saya menggunakan dua rumus yaitu banking ratio dan loan to asset ratio. Yang pertama banking ratio. Banking ratio dirumuskan total loan dibagi dengan total deposit kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, pada tahun 2020 pada Bank MyBank Indonesia ini total loan-nya yaitu 146.782, kemudian dibagi dengan total depositnya yaitu 123.239.173, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 118,46%. Sedangkan pada tahun 2021 total loan pada Bank MyBank Indonesia yaitu 140.033.353, kemudian dibagi dengan total
depositnya, yaitu 120.061.138. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 116,63%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan banking rasio pada tahun 2020 sebesar 118,46%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 116,63%. Nah, penurunannya tersebut kurang sehat karena standar yang ditetapkan BI sebesar 5-100% saja. Nah, semakin tinggi nilai banking rasio, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah. Artinya jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit berikutnya menjadi semakin kecil. Selanjutnya menggunakan rumus loan to asset ratio. Loan to asset ratio dirumuskan jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah asetnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, pada tahun 2020 pada Bank MyBank Indonesia jumlah kredit yang diberikan yaitu 97.038.850, kemudian dibagi dengan jumlah asetnya yaitu 173.224.412, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 56,1%. Sedangkan pada tahun 2021, Bank MyBank Indonesia jumlah kredit yang diberikannya yaitu 93.807.773, kemudian dibagi dengan jumlah asetnya yaitu 168.758.476, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil yaitu 55,58%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan loan to asset ratio pada tahun 2020 sebesar 56,1% dan pada tahun 2021 sebesar 55,58%. Pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan. Nah, semakin tinggi tingkat rasio menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas. Selanjutnya yang ketiga yaitu renta. Di sini saya menggunakan rumus return on asset dan return on equity. Yang pertama return on asset. Return on asset dirumuskan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, pada tahun 2020 Bank MyBank Indonesia laba sebelum pajaknya yaitu 1.818.645, kemudian dibagi dengan total asetnya yaitu 173.224.412, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan hasil yaitu 1,4%. Sedangkan pada tahun 2021 laba sebelum pajaknya yaitu 2.175.516, kemudian dibagi dengan total asetnya yaitu 168.758.476, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 1,28%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan ROA pada Bank MyBank Indonesia tahun 2020 sebesar 1,4%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,28%. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya ROA pada Bank MyBank Indonesia tidak memenuhi standar ROA yaitu di atas 1,5%. Di mana semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungannya bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan. Selanjutnya menggunakan rumus return on equity. Return on equity dirumuskan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, pada tahun 2020 pada Bank MyBank Indonesia laba bersih setelah pajaknya yaitu 1.284.392. Kemudian dibagi dengan total asetnya yaitu 27.223.630. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil
4,71%. Kemudian pada tahun 2021 laba bersih setelah pajaknya yaitu 1.679.754. Kemudian dibagi dengan total asetnya yaitu 28.725.123. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 5,84%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan ROE pada Bank MyBank Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,71% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu menjadi 5,84%. Nah, hal ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih yang signifikan. Selanjutnya yang keempat yaitu aspek efisiensi. Di sini saya menggunakan dua rumus yaitu aset risk dan kredit risk. Yang pertama yaitu aset risk. Aset risk dirumuskan equity dibagi dengan total aset dikurangi cash dikurangi security kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, pada tahun 2020 pada Bank MyBank Indonesia total equity-nya yaitu 27.223.630. Kemudian dibagi dengan total aset dikurangi cash dikurangi security yaitu 173.224.412 dikurangi cashnya 1.538.167 dikurangi security-nya 11.901.261 kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 17,3%. Sedangkan pada tahun 2021 total equity-nya yaitu 28.725.123. Kemudian dibagi dengan total aset dikurangi cash dikurangi security. Nah, total asetnya 168.758.476 dikurangi cashnya 1.618.419 dikurangi security-nya 5.435.748 kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 17,76%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan aset risk pada Bank MyBank Indonesia tahun 2020 sebesar 17,3%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 17,76% sehingga mengalami kenaikan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan rumus kredit risk. Kredit risk dirumuskan bad debt dibagi dengan total loan kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, pada tahun 2020 pada Bank MyBank Indonesia ini bad debt-nya 3.058.951 kemudian dibagi dengan total loan-nya 146.782 kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 2,9%. Sedangkan pada tahun 2021 bad debt-nya sejumlah 3.131.881 kemudian dibagi dengan total loan-nya yaitu 140.033.353 kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 2,20. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan kredit risk pada Bank MyBank Indonesia tahun 2020 sebesar 2,9% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,23. Kemudian yang terakhir yaitu aspek efisiensi. Di sini saya menggunakan rumus leverage multiplier dan asset utilization. Yang pertama, leverage multiplier dirumuskan total aset dibagi dengan total kapital kemudian dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2020, total asetnya 173.224.412, kemudian dibagi dengan total kapitalnya yaitu 27.223.630, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 636,3%.
Sedangkan pada tahun 2021 total asetnya yaitu 168.758.476. Kemudian dibagi dengan total kapitalnya 28.725.123. Kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 587,4%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan leverage multiplier pada Bank MyBank Indonesia pada tahun 2020 sebesar 636,3% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 587,4%, yang artinya kemampuan bank dalam mengelola aktiva tidak cukup baik. Selanjutnya menggunakan rumus asset utilization. Asset utilization dirumuskan operating income ditambah non-operating income dibagi dengan total asetnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, pada tahun 2020 operating income-nya yaitu 15.211.212 ditambah non-operating income-nya yaitu 2.680, kemudian dibagi dengan total asetnya 173.224.412, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 8,78%. Sedangkan pada tahun 2021 pada Bank MyBank Indonesia operating income-nya sebesar 12.822.260 ditambah dengan non-operating income-nya yaitu 1.006 dibagi dengan total asetnya yaitu 120.061.138, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 10,68%. Sehingga dapat saya analisis berdasarkan perhitungan asset utilization pada Bank MyBank Indonesia pada tahun 2020 sebesar 8,78%, yang kemudian mengalami peningkatan atau kenaikan pada tahun 2021 yakni sebesar 10,68%. Artinya dapat disimpulkan bahwasannya kemampuan bank dalam mengelola aktiva. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.